Jalan menuju dunia lain. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit, menerangi gang-gang sempit di pinggiran kota. Adrian, seorang pemuda berusia 23 tahun, berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan ransel. Dia baru saja pulang dari kampus ketika langkahnya terhenti di depan sebuah gang kecil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sebelum kejadian aneh itu, harinya berjalan seperti biasa. Adrian baru saja selesai menghadiri kelas filsafat yang membahas realitas dan kemungkinan dunia paralel. Diskusi di kelas cukup intens, membuat pikirannya terus berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada di luar pemahamannya. Saat dia berjalan pulang, pikirannya masih penuh dengan teori tentang multiverse dan dunia lain yang mungkin ada di sekitar kita tanpa disadari. Dia mampir ke warung kopi favoritnya di dekat kampus untuk membeli kopi panas. Malam ini dingin banget, gumamnya sembari menyesap kopinya. Suasana di dalam warung itu cukup sepi. Hanya ada seorang pria tua yang duduk di sudut dengan mata tajam, menatap keluar jendela. Sesekali pria itu bergumam sendiri, membuat Adrian merasa sedikit tidak nyaman. Namun dia memilih untuk tidak memperhatikannya. Saat hendak keluar dari warung, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Jika kau menemukan jalan yang tidak biasa malam ini, jangan takut untuk melangkah. Kadang, dunia lain lebih dekat dari yang kau kira." Adrian menoleh, tetapi pria itu hanya tersenyum samar, seolah mengetahui sesuatu yang tidak ia mengerti. Merasa sedikit gelisah, Adrian mengabaikan perkataan itu dan melanjutkan perjalanannya menuju kos. Namun semakin ia berjalan, rasa penasaran mulai merayapi pikirannya. Ketika dia berbelok di sudut jalan yang biasa, disitulah dia melihat sesuatu yang aneh. "Perasaan, gang ini nggak ada deh sebelumnya," gumamnya. Adrian melihat sekeliling, memastikan dia tidak tersesat. Namun rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dia melangkah masuk. Suara gemericik air hujan mengiringi langkahnya. Semakin dalam dia masuk, semakin sunyi suasananya. Tiba-tiba, lampu-lampu di ujung gang berkedip aneh, lalu mati sepenuhnya. "Gawat!" bisiknya. Di saat itulah dia merasakan sesuatu yang aneh. Jalan di depannya berubah, dinding-dinding bangunan yang tadinya kumuh kini menjadi batu bata tua yang tertutup lumut. Udara terasa lebih lembab dan aroma kayu basah memenuhi hidungnya. "Apa ini? Tempat apa ini?" bisiknya meraba dinding di sampingnya. Adrian berjalan lebih dalam dan mendapati sebuah gerbang besi berkarat. Dengan ragu dia mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit nyaring, seolah tidak pernah disentuh selama berabad-abad. "Selamat datang." Suara dalam dan berat terdengar dari dalam kegelapan. Adrian menelan ludah. Dari balik kabut tipis, seorang pria tua dengan jubah hitam muncul. Matanya tajam, menatapnya seolah tahu siapa dia. Siapa Anda?" tanya Adrian dengan suara gemetar. "Aku adalah penjaga gerbang dunia ini. Kau adalah orang yang terpilih untuk memasuki dimensi yang berbeda," jawab pria itu dengan nada tenang. "Dimensi yang berbeda? Maksudnya, aku ada di dunia lain?" Adrian merasa semakin bingung dan takut. Pria tua itu tersenyum samar. "Sebelum kau melanjutkan perjalanan, aku harus memberimu peringatan. Dunia ini penuh misteri dan tantangan. Tidak semua yang tampak hidup, benar-benar hidup. Dan tidak semua yang mati, benar-benar mati." Adrian mundur selangkah. "Aku harus kembali, ini pasti hanya mimpi buruk. Pintu ini hanya terbuka sekali untukmu. Jika kau kembali, kau tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia ini. Atau tentang dirimu sendiri," ujar pria tua itu penuh teka-teki. Adrian menimbang kata-kata itu. Jantungnya berdetak kencang, tapi rasa penasarannya membara. Dia mengangguk mantap. "Aku akan masuk." Begitu dia melangkah melewati gerbang, suasana berubah drastis. Dia kini berada di sebuah hutan lebat dengan pepohonan raksasa yang batangnya berwarna biru. Langit berwarna ungu dengan bulan raksasa menggantung di atasnya. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar dari sesuatu yang besar dan bergerak. "Apa itu?" gumam Adrian, mengamati siluet raksasa di balik pepohonan. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah cepat. Dari balik semak-semak, seorang gadis muncul dengan napas tersengal-sengal. Rambutnya panjang, berwarna perak, dan matanya bersinar seperti bintang. "Kau bukan dari sini, kan?"
Tanya gadis itu dengan nada cemas. Adrian mengangguk. Aku Adrian. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Gadis itu menggenggam lengannya. Tidak ada waktu, mereka sudah mengetahui kedatanganmu. Kita harus pergi sekarang juga. Siapa mereka? Tanya Adrian, tetapi gadis itu hanya menariknya untuk berlari lebih dalam ke hutan. Di belakang mereka, suara auman yang mengerikan menggema. Sesuatu sedang mengejar mereka. Adrian baru menyadari, ini bukan sekadar dunia lain. Ini adalah dunia yang penuh misteri dan bahaya. Mereka terus berlari hingga mencapai sebuah bukit yang di bawahnya terbentang kota bercahaya dengan arsitektur yang tampak seperti perpaduan antara futuristik dan kuno. Bangunan-bangunan melayang di udara dan cahaya aneh berpendar di langit malam. Adrian dan gadis itu menyusuri jalanan Eldoria yang penuh dengan makhluk aneh. Beberapa memiliki tubuh menyerupai manusia, tetapi dengan kulit transparan yang memperlihatkan jaringan otot mereka. Ada juga pedagang yang menjajakan benda-benda aneh, seperti kristal yang berpendar dan makanan yang melayang di udara. Kota ini luar biasa, gumam Adrian takjub. Kita harus tetap waspada, bisik gadis itu. Makhluk berkulit gelap masih mencari kita. Mereka bersembunyi di dalam sebuah pasar bawah tanah yang penuh dengan lorong-lorong gelap dan jalan sempit. Di sana Adrian bertemu dengan seorang pria tua dengan mata bersinar yang mengaku tahu cara kembali ke dunia asalnya. Tapi sebelum itu, kau harus menemukan kunci waktu, katanya. Sementara itu, di kejauhan, suara gemuruh langkah kaki terdengar. Makhluk berkulit gelap itu semakin dekat. Kita harus pergi, teriak gadis itu. Mereka pun berlari lagi, menyusuri kota Eldoria yang penuh rahasia dan bahaya. Setelah pelarian panjang dari pengejaran makhluk berkulit gelap, Adrian dan gadis misterius itu akhirnya menemukan tempat persembunyian yang aman di kota Eldoria. Mereka tinggal di sebuah penginapan tua yang tersembunyi di dalam gang sempit, dikelola oleh seorang pria tua bernama Farnus yang memiliki mata berwarna ungu menyala. Kalian beruntung bisa sampai ke sini hidup-hidup, ujar Farnus sambil menyeduh teh berwarna keemasan yang mengepul harum. Makhluk-makhluk itu tidak akan berani masuk ke daerah ini. Adrian menatap gadis yang kini menjadi satu-satunya sekutunya di dunia ini. Kau belum memberitahuku namamu. Gadis itu tersenyum samar. Namaku Lyra. Sejak saat itu, Adrian dan Lyra mulai beradaptasi dengan kehidupan di Eldoria. Kota ini memiliki aturan yang berbeda dengan dunia asal Adrian. Matahari hanya bersinar selama 4 jam sehari, dan sisanya langit berubah menjadi ungu pekat dengan bulan matahari yang bersinar lembut. Warga Eldoria memiliki kebiasaan unik seperti berkomunikasi melalui simbol cahaya yang muncul di udara saat mereka berbicara dengan bahasa asli mereka. Hari-hari di pasar terapung, setiap pagi Adrian dan Lyra berjalan menuju pasar terapung yang berada di atas sungai cahaya. Pedagang-pedagang dari berbagai ras berkumpul di sana, menjual barang-barang yang tak pernah Adrian lihat sebelumnya. Ada buah yang bisa menyanyikan lagu, roti yang melayang sebelum dimakan, dan pakaian yang berubah warna sesuai suasana hati pemakainya. Ini pertama kalinya aku melihat makanan yang bisa bergerak sendiri, kata Adrian sambil mengamati sepotong daging yang bergetar di atas meja dagangan. Lyra tertawa. Jangan sentuh itu. Kalau kau tidak cepat memakannya, makanan itu bisa kabur. Adrian menggeleng-geleng tidak percaya. Namun di balik semua keindahan ini, mereka tetap harus berhati-hati. Beberapa kali Adrian merasa dia sedang diawasi. Mata-mata makhluk berkulit gelap mungkin masih mencari mereka. Mencari pekerjaan di kota Eldoria. Untuk bertahan hidup, Adrian dan Lyra perlu bekerja. Lyra sudah memiliki beberapa kenalan di kota, dan dia memperkenalkan Adrian kepada seorang ilmuwan bernama Aaron yang membutuhkan asisten untuk eksperimennya. Aku bisa melakukan apa saja, asalkan tidak harus membelah sesuatu yang bisa meledak, kata Adrian saat wawancara. Aaron tertawa. Kita akan melihat apakah kau bisa bertahan di laboratoriumku. Hari pertama bekerja, Adrian dikejutkan oleh berbagai alat aneh di laboratorium itu. Ada sebuah jam pasir raksasa yang berputar melawan gravitasi dan sebuah cermin yang bisa memantulkan masa depan seseorang.
Kalau kau melihat bayanganmu berubah bentuk di sini, segera beritahu aku, kata Aaron sambil menuangkan cairan berwarna biru ke dalam sebuah tabung kaca. Adrian mulai menikmati pekerjaannya, tetapi suatu malam dia melihat sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bayangannya sendiri di cermin laboratorium tampak berbeda. Seolah-olah ada sosok lain yang mengamatinya dari balik refleksi. Ya. Suatu malam ketika Adrian dan Lyra sedang berjalan-jalan di sekitar kota, mereka menemukan sebuah pintu rahasia di bawah jembatan utama Eldoria. Pintu itu dipenuhi simbol kuno yang bersinar redup. Aku merasa kita tidak boleh masuk ke sini, bisik Adrian. Tapi aku rasa kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota ini, sahut Lyra tegas. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan menemukan lorong panjang yang menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalamnya terdapat tumpukan buku-buku tua, peta kuno, dan sebuah patung besar dari makhluk yang tampak seperti gabungan manusia dan naga. Ini bukan hanya kota biasa, kata Adrian dengan suara tercekat. Mereka baru saja menemukan rahasia besar yang tersembunyi di balik Eldoria. Dan kini mereka harus memutuskan apakah mereka akan terus menjalani kehidupan normal di kota ini atau menggali lebih dalam misteri yang bisa mengubah segalanya. Setelah meneliti peta kuno yang mereka temukan, Adrian dan Lyra mengetahui bahwa kunci waktu satu-satunya artefak yang bisa membuka gerbang menuju dunia nyata, tersembunyi di dalam kuil cahaya di jantung hutan Eldoria. Namun perjalanan menuju kuil itu bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati sungai bayangan, di mana airnya bisa mencerminkan ketakutan terdalam seseorang dan menjadikannya nyata. Saat mereka menyeberang, Adrian dihadapkan pada visinya sendiri. Sosok dirinya yang kehilangan harapan, terjebak selamanya di dunia ini. Namun, Lyra menggenggam tangannya erat, mengingatkannya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Setelah berhasil melewati sungai, mereka tiba di hutan labirin, yang terus berubah bentuk dan menyulitkan mereka untuk menemukan jalan keluar. Berkat intuisi Lyra yang tajam, mereka akhirnya menemukan jalur yang benar dengan mengikuti cahaya bulan yang memantul dari batu-batu suci. Saat akhirnya mencapai kuil cahaya, mereka dihadang oleh penjaga kuno, makhluk setengah dewa dengan mata bercahaya emas. Siapa yang berani mengganggu keseimbangan waktu? Suara penjaga itu bergema. Kami hanya ingin pulang, jawab Adrian dengan penuh keyakinan. Untuk memiliki kunci waktu, kalian harus membuktikan bahwa kalian layak. Penjaga itu lalu menyerang mereka dengan kekuatan sihir yang dahsyat. Dengan menggabungkan kekuatan dan strategi, Adrian dan Lyra bertarung sekuat tenaga. Setelah pertempuran yang sengit, mereka berhasil mengalahkan penjaga itu. Dengan napas tersengal, Adrian mengambil kunci waktu dari altar suci. Saat dia menggenggamnya, cahaya emas menyelimuti mereka berdua, membuka gerbang gaib yang menghubungkan dunia Eldoria dengan dunia nyata. Namun sebelum Adrian bisa melangkah masuk, sekelompok makhluk berkulit gelap muncul, menghalangi jalannya. Lyra melihat ke arah Adrian, lalu berbalik menghadapi musuh. Pergilah Adrian, aku akan menahan mereka, serunya. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Adrian mencoba menarik Lyra, tapi gadis itu mendorongnya menuju gerbang. Kau harus kembali, dunia nyatamu menunggumu, teriak Lyra sambil menghunus pedangnya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Adrian melihat Lyra bertarung mati-matian. Saat akhirnya dia melangkah melewati gerbang, dia mendengar teriakan terakhir Lyra sebelum pintu gaib itu tertutup selamanya. Kembali ke dunia nyata, Adrian terjatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya terasa berat dan pikirannya masih berkabut. Cahaya yang tadi mengelilinginya kini menghilang, dan ketika dia membuka mata, dia tidak lagi berada di Eldoria. Dia melihat sekeliling, merasakan udara dingin yang familiar, bau aspal basah setelah hujan, dan suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Itu adalah dunia nyata. Dia benar-benar kembali, namun tidak ada rasa lega. Hatinya terasa kosong. Ingatannya tentang Lyra masih segar. Senyumnya, keberaniannya, pengorbanannya. Dia telah kehilangan seseorang yang begitu berarti baginya di dunia, yang kini hanya tinggal kenangan. Beberapa bulan berlalu, Adrian mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Dia kembali ke kampus, menghadiri kelas, dan bertemu dengan teman-temannya.
Tapi dunia ini terasa begitu datar dibandingkan dengan Eldoria. Tidak ada kota dengan langit ungu, tidak ada pasar terapung, dan tidak ada keajaiban yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pertemuan yang tak terduga. Suatu hari Adrian sedang berjalan tergesa-gesa menuju kelas. Pikirannya masih dipenuhi tugas kuliah yang belum selesai. Hingga tanpa sengaja, dia menabrak seseorang di depan pintu kelas. "Ah, maaf, aku nggak sengaja." Ketika dia mengangkat wajahnya untuk melihat orang yang ditabraknya, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Gadis itu menatapnya dengan mata terkejut. Rambut coklat panjangnya bergoyang ringan terkena angin, dan wajahnya sangat mirip dengan Lira. "Kau tidak apa-apa?" Suara gadis itu terdengar lembut namun familiar. Adrian tercekat. "Kau? Siapa?" Gadis itu mengerutkan kening, bingung dengan reaksinya. "Namaku Lia, aku mahasiswa baru di sini." Adrian masih terpaku. Namanya berbeda, tapi tatapan mata itu, ekspresi itu, semuanya begitu mirip dengan Lira. Lia tersenyum tipis. "Aku rasa ini bukan pertemuan pertama yang baik ya." Adrian mengangguk pelan, hatinya masih bergejolak. Apakah mungkin Lira benar-benar kembali dalam wujud lain? Atau ini hanya kebetulan semata? Sejak hari itu, Adrian terus mencari jawaban. Apakah pertemuan ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan dunia nyata dan Eldoria? Demikian kisah akhir dari cerita ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Subscribe itu gratis, namun sangat penting bagi Mimin agar bisa membuat cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa!